Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair solih-solihah. Alhamdulillah, di minggu ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk melanjutkan pembelajaran akidah Islam kelas 4. Khair solih-solihah, di minggu ini Ustazah akan memberikan ringkasan materi akidah Islam bab 2 kelas 4, yaitu tentang mengingat kematian. Khair solih-solihah, silahkan disimak baik-baik dan diperhatikan ya. Ringkasan materi bab 2 yaitu tentang mengingat kematian. Kematian adalah datangnya ajal, yaitu keluarnya nyawa dari jasad yang hidup. Allah yang memberikan kehidupan dan kematian pada setiap makhluk di dunia. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Imran ayat 185 yang artinya, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Quran Surah Al-Imran ayat 185. Malaikat Israel diutus Allah untuk mencabut nyawa manusia. Panjang atau pendek umur seseorang adalah ketentuan atau qada Allah. Segala kejadian yang ada di muka bumi ini merupakan kehendak Allah. Ketika seseorang meninggal dunia, kalimat yang harus kita ucapkan adalah kalimat istirja. Ketika seseorang meninggal dunia, kalimat yang harus kita ucapkan adalah kalimat istirja. Lafal kalimat istirja yaitu Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hikmah yang tersimpan dalam kematian adalah 1. Bersegera melakukan amal solih. 2. Kita akan selalu ingat bahwa kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mempertanggungjawabkan amal kita di dunia. 3. Berupaya untuk selalu taat pada perintah dan larangan Allah. 4. Semakin bertakwa. 5. Semakin waspada dan takut kepada Allah. 6. Berhati-hati dalam melakukan kegiatan karena takut melanggar hukum Allah. 7. Semangat beribadah mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibrah atau pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah burung beo dan seorang ustadz adalah 1. Burung beo adalah binatang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kemampuan mengikuti suara layaknya manusia, tetapi tidak memiliki akal pikiran. 2. Tauhid adalah pondasi awal atas keislaman kita. Jika pondasi kita kuat, maka amalan lainnya pun akan kuat. 3. Kita wajib mempelajari akidah dengan sumber Al-Quran dan hadis, agar kita memahami syariat Islam
dengan baik dan benar dan bersungguh-sungguh menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari agar ikrar kalimat yang kita ucapkan tidak kosong seperti layaknya burung beo. Husnul khotimah artinya akhir yang baik. Husnul khotimah artinya akhir yang baik. Su'ul khotimah artinya akhir yang buruk. Su'ul khotimah artinya akhir yang buruk. Cara meraih husnul khotimah yaitu dengan cara beramal solih dan tidak melakukan kemaksiatan dalam kehidupan kita. Sumayyah adalah sang syahidah pertama dalam Islam yang meninggal karena mempertahankan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat manusia meninggal, ruh dicabut oleh malaikat Israel dari tubuh manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sakaratul maut itu sakitnya sama dengan tusukan 300 pedang. Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian Rasulullah bersabda, kematian yang paling ringan ibarat sebatang pohon penuh duri yang menancap di selembar kain sutra. Apakah batang pohon duri itu dapat diambil tanpa membawa serta bagian kain sutra yang tersobek? Hadis riwayat Bukhari. Nah, itulah gambaran dari sakaratul maut yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat manusia meninggal, tidak akan membawa apa-apa kecuali amalan-amalannya selama di dunia. Manusia akan mati dalam keadaan akhir yang baik atau yang disebut husnul khatimah jika semasa hidupnya menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Manusia akan mati dalam keadaan akhir yang buruk atau yang disebut su'ul khatimah jika semasa hidupnya berlaku maksiat dan berbuat dosa kepada Allah. Khair, solih-solihah, itu materi ringkasan Akidah Islam bab 2. Silahkan kalian simak diulang-ulang agar nanti ketika mengerjakan soal ulangan kalian bisa menjawabnya dengan baik. Khair, solih-solihah. Untuk hari ini Ustazah cukupkan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.